Baik, Evan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Kita berdoa ya, kemarin sudah banyak yang menyampaikan doanya supaya tes berjalan dengan lancar. Namun kita akan lihat siapa yang lulus, siapa yang remedi, nanti Asa yang lebih tahu. Yang jelas kami ikut berduka dengan serangan Rusia di Ukraina, dan rasanya Evan juga olahraga yang sangat cepat sekali merespon bagaimana hak asasi manusia, kemudian kesetaraan, kesamaan, kemanusiaan itu luar biasa sekali. Namun kita juga harus hormat dan simpati juga untuk tim HAS yang apapun juga terkena dampaknya. Mereka juga merespon dengan melepas sponsor utamanya, ini luar biasa. Kita tahu HAS ini kan hidupnya memang dari Uralkali ya saya, dari duit paling banyak dari Rusia ya. Ya kan? Ya, dan bisa dibayangkan bagaimana saat ini HAS untuk bertahan hidup. Yang jelas HAS juga cerdas karena sudah menarik pembalap Amerika ya saya, keluarga dari dinasti Fittipaldi ya saya. Dari Brasil ya. Ya, dari Brasil, maaf. Itu Fittipaldi ya, yang banyak bermain juga di Amerika untuk otomotifnya kan. Nah, ini cukup menarik ternyata, dampaknya luar biasa. Apple raksasa komputer sudah menyatakan akan menggelontor 2 kali lipat biaya yang dikeluarkan oleh Uralkali. Dan kalau Anda cermati dari foto-foto, nanti Anda cermati di foto di Barcelona ketika sudah dilepas, sebenarnya deal sudah berlangsung dengan Apple. Jadi waktu itu Apple cuma minta untuk apa istilahnya kalau kita bicara kompensasi itu adalah tolong dipasang dulu logo saya, kita approve. Namanya approve design. Karena itu adalah baru negosiasi, itu transparan. Jadi kalau teman-teman amati ada logo Apple di situ. Tapi ternyata setelah dipakai balapan untuk mencoba track selama 15 lap, dan kita tahu mobil Formula One itu sangat panas sekali, ya kan? Dan akhirnya Apple mundur karena apa? Apple sudah merasa bahwa Apple yang sudah keroak logonya kena panas itu masih semakin mengkeret atau kisut. Nah itu secara bisnis tidak bagus karena Apple-nya sekarang sudah keroak, harusnya bisa jadi exhaust, tapi masih tetap mengkeret. Jadi sekarang ini HAS masih belum ada sponsor. Kecuali kalau teman-teman dari Ikatan Keluarga Alumni Unhas mau membantu, tinggal menambah UN di depannya, Unhas. Nah itu aja teman-teman. Jadi kita berdoa semoga HAS ini tetap menjadi tim ke-10 ya. Jadi supaya balapan tetap berlangsung dengan aman. Sekali lagi simpati kami kepada Ukraina dan semoga perang sudah segera berakhir supaya balapan di Rusia berlangsung. Baik, Asa, ini sudah banyak yang menunggu. Kemarin itu ternyata tes di Barcelona juga cukup menarik karena banyak juga tim-tim yang diidolakan ternyata menimbulkan masalah. Yang kita tahu Ceko itu adalah Menteri Pertahanan, sekarang ada Menteri Kesehatan yaitu Vettel, karena mereka juga Vettel sempat melakukan fogging demam berdarah di Barcelona. Oke, Sa, dari catatan Asa, dalam tes kemarin sebenarnya karena ini regulasi baru, sebenarnya tim-tim itu apa yang dibutuhkan di situ? Mau berkompetisi, menunjukkan powernya, mau menyenangkan sponsor, mau menyenangkan fans, atau mereka memang ini ruang saya untuk membangun mobil yang lebih kuat di tahun 2022? Menurut Asa gimana, Sa? Ya, Mas Dewa, untung saya nggak pakai polonya Brown GP tadi karena hampir pakai itu ternyata kembaran sama Mas Dewa. Jadi tadi sempat gantung 2 Brown GP atau Jordan Honda. Akhirnya saya pakai Jordan Honda. Untung nggak pakai yang Brown GP. Kenapa? Karena kan biasanya musim baru dengan regulasi besar maunya tadi ada siapa ya Brown GP berikutnya. Nah, bener. Kayak gitu. Tapi untungnya Mas Dewo saya nggak pakai itu jadi kita nggak kembaran. Tapi tadi waktu sebelum kita ngobrol ternyata polonya Mas Dewo kekecilan, punya saya kebesaran. Kan sama-sama beli tahun 2009 Mas Dewo. Jadi kita keren ya. Jadi supaya Mas Dewo bisa pakai, saya bisa pakai. Itu menunjukkan bahwa dalam 13 tahun Mas Dewo tambah besar, saya makin kecil. Karena dia sepedaan terus. Ya. Jadi teman-teman ya ini uji coba yang paling ditunggu, walaupun bukan uji coba resmi ya, dan tidak ada tayangan langsung, tapi banyak panduan menit by menit, foto-foto ulasan di internet, di YouTube. Wah, luar biasa banyak sehingga kadang-kadang kita bisa bingung
mengikutinya seperti apa. Tapi saya mencoba mengcompile data-data yang ada ini dan membuat kira-kira nanti seperti apa. Ya. Nah, uji coba ini tentu sangat ditunggu karena sekali lagi regulasi baru, Betul. peta kekuatan kembali buta. Betul. Dan tim-tim juga belum punya pengalaman dengan regulasi ground effect ini. Mereka terbiasa puluhan tahun mengandalkan aerodinamika di atas mobil. Sekarang mereka harus terbiasa lagi dengan downforce yang dihasilkan di bawah mobil. Itu kembali 40 tahun yang lalu. Plus data yang didapat di simulator, data yang didapat di komputer belum tentu sama dengan di kenyataan di atas jalan. Dan itu salah satu judul utama kita hari ini adalah odong-odong F1, karena kan tidak ada simulasi odong-odong di komputer, adanya simulasi mobilnya lurus, diem, anginnya seperti apa, tapi ketika mobilnya goyang-goyang, ini kan nggak bisa diperkirakan, karena goyang-goyangnya itu karena berbagai efek yang nanti akan kita bahas, yang istilahnya porpoising, nanti kita akan bahas itu di akhir, karena itu PR terbesar tim-tim setelah pulang dari Barcelona. Yang ingin saya tampilkan adalah hari pertama itu langsung mobil-mobil F1 ini penuh dengan piranti-piranti aneh. Misalnya saya menunjukkan pertama Alfa Tauri ya. Tiba-tiba pasang pagar berduri di bagian depan. Ini dia memutar, ditempel di dekat di belakang ban depan. Ini untuk mengira-ngira atau mengukur lebih presisi angin dari depan, efek yang dihasilkan oleh buangan angin dari ban depan. Dan ini untuk mengkonfirmasi biasanya betul nggak data yang di simulator atau di komputer itu. Jadi ini untuk komparasi virtual dengan realita. Mungkin nanti kalau metaverse makin besar kita juga nanti melihat komparasinya sama atau tidak dengan dunia nyata, kayak gitu. Kemudian untuk memastikan lagi, ini kita lihat ada foto lagi, Alfa Tauri memasang aerorig tadi, namanya aerorig, pagar berduri tadi ke belakang, untuk memastikan angin yang menuju ke sayap belakang ini yang dihasilkan oleh buangan dari depan, khususnya dari sidepod ini, relevan lagi. Jadi ngecek data dari depan, ngecek data di belakang. Ini bukan hanya Alfa Tauri, semua tim melakukan. Ini kita lihat McLaren melakukan hal yang sama. Jadi semua tim melakukan ini, ngecek, memastikan situasi. Ini keren karena di pit itu nanti ada komputer yang bisa ngelihat data itu live, arah angin itu secara live, itu nanti dikomparasi dengan data virtual selama berbulan-bulan development mobil. Cuman kelihatannya kan memang nggak keren ya Mas Yo. Iya, cuman kan hanya untuk ukur angin gitu. Kenapa repot-repot harus pakai pagar-pagar yang tadinya saya juga bingung, ini apa sih kok pakai pagar-pagar, ternyata untuk mengukur angin. Kenapa juga tidak belajar dari Indonesia, karena banyak sekali obat-obatan anti angin yang bisa kita adopsi gitu kan saya. Iya kan, misalnya oleskan antangin di ban gitu kan. Nggak usah pakai pagar. Tapi ini udah canggih Mas. Dulu tahun 60-an 70-an waktu teknologi simulasi komputer belum seperti sekarang, dulu benar-benar ada orang berdiri di atas mobil itu. Oh iya? Dulu dilakukan oleh kalau nggak salah Goodyear, ini untuk ngecek ban. Jadi mobilnya jalan, dia berdiri di atas, dia didudukkan di atas mobil itu, ngelihat alur bannya ini betul atau tidak. Dulu kan bannya masih ada batiannya, dia belum polos seperti sekarang. Jadi ini sudah lebih modern daripada naruh orang di situ. Itu yang akhirnya dia pensiun bikin vulkanizer dia. Nah, kemudian juga ada kamera-kamera. Red Bull itu pasang kamera di sidepodnya untuk merekam gerakan sayap, apakah flexingnya melebihi atau tidak, seperti itu. Jadi ada banyak hal-hal. Biasanya hari pertama mereka melakukan ini semua. Ada cara lain, lalu seperti yang dilakukan Williams ini adalah memakai serbuk ya. Ini bukan cat, namanya memang Flowfish Paint, tapi bukan cat sebenarnya. Itu kayak serbuk yang dicampur dengan cairan seperti parafin, lalu ditebarkan ke mobil, lalu bisa melihat anginnya nabrak di mana, lalu arah anginnya kemana, nyemprotnya kemana, seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat, cuman ini cara yang cukup berisiko karena lawan bisa mengamati, Mas Yo. Jadi lawan bisa melihat mobil ini seperti ini, makanya Mercedes menggunakan Flowfish warna putih, kan putih ke silver nggak terlalu kelihatan. Nah ini Williams kan warnanya biru gelap, kena warna neon, jadi kelihatan banget. Nah ini juga cara lain untuk melihat arah angin, aerodinamika mobil seperti apa. Kemudian nanti engineer-nya menggunakan kayak lampu khusus itu untuk ngamati anginnya nanti ke sini.
Unik juga ini cara-cara F1 mengkonfirmasi, karena kan uji coba sekarang sangat dibatasi. Jadi tidak seperti dulu yang komponen baru turun ke Fiorano, dulu Ferrari Sumatera kan, ke Silverstone. Sekarang kan nggak boleh, ini hanya 3 hari plus nanti 3 hari lagi di Bahrain. Jadi mereka harus memaksimalkan apa yang dilakukan itu, karena semua yang dilihat di komputer itu kan nggak boleh dicoba di jalan. Baru boleh dicoba di jalan ya saat ini atau saat shakedown. Jadi apa boleh buat, semua harus terapkan sekarang. Kemudian saat uji coba ini, karena waktunya nggak banyak kan Mas Dewo, Pirelli kan juga bannya baru, 18 inci. Betul. 18 inci dan untuk memastikan tim-tim ini bisa mencoba semua jenis ban, kan ada 5 jenis ban kering dan 2 jenis ban basah itu. Akhirnya apa? Hari ketiga setelah makan siang, saat makan siang itu sirkuitnya dibasahi air pakai tangki. Kemudian tim-tim mencoba, ini fotonya, tim-tim mencoba ban-ban basah tersebut. Meskipun nggak semua mencoba ban yang full wet, tapi pada akhirnya semua menggunakan yang intermediate. Dan lintasan basah ini ternyata juga dipakai untuk analisa aerodinamika. Oh, bisa melihat lapan juga ya. Orang bisa melihat airnya ini kebuang kemana. Kalau dulu kan tujuan regulasi 2022 adalah memastikan mobil di belakang lebih bisa mengikuti yang di depannya kan Mas. Ya. Berarti kan anginnya yang dulu dibuang rendah dan lebar dan itu mengganggu mobil yang di belakang. Belakang, betul. Sekarang dibuang tinggi ke atas ya. Ya, supaya mobil ini tidak menabrak angin kotor itu. Akhirnya semprotan airnya jauh lebih tinggi. Jadi sekarang lebih tinggi saya. Ya. Lebih tinggi ya. Kenapa harus nggak pakai resapan, sumber resapan aja? Jadi pakai tangki di dalam disedoti airnya terus dibuang ke samping gitu ya. Jadi ini ternyata tim lawan juga bisa menganalisa juga ya saya. Ya, tapi ini lebih ke F1 yang menganalisa bahwa efek dari aero baru ini memang lebih baik. Ini ada foto lagi McLaren melakukan tinggi banget ya. Airnya memang semprotannya lebih tinggi ke atas. Nggak tahu itu nanti saat balapan basah lebih mengganggu atau tidak. Nah, itu urusan lain lagi. Tapi secara aerodinamika mayoritas tujuan dari mobil lebih bisa mengikuti ini tercapai. Itu nanti dianalisis oleh pembalap ya, kayak Leclerc-nya Ferrari bilang dulu 3 detik di belakang yang lain aja itu sudah goyang katanya. Ya. Yang itu berarti aeronya berkurang efisiensi, bannya juga lebih boros. Sekarang 3 detik sampai 1 detik di belakang mobil lawan itu lebih nyaman. Oh, ini dampak positifnya dari regulasi ini saya sudah ada ya. Antara 1 detik ke setengah detik itu sama seperti kemarin. Jadi ada gapnya lagi gitu. Ya. Tapi begitu nempel kurang setengah detik enak lagi gitu. Nah, itu nanti efeknya ke salip menyalip akan kita lihat saat lomba. Di Barcelona kan terkenal dari dulu sulit menyalip gitu. Jadi ketika pembalap-pembalap itu nyoba ya masih sulit. Tapi moga-moga nanti di sirkuit-sirkuit lain jadi lebih gampang. Karena mobil-mobilnya kan memang lebih berat. Jadi nikung-nikungnya karakternya jadi jauh berbeda. Aerodinamikanya karakternya jauh berbeda. Di trek lurus mungkin lebih cepat, tapi di tikungan lambat jadi lebih pelan. Karena 50 kg lebih berat, 2 karakter aerodinamikanya kan di bawah bukan di atas lagi, jadi sayap depannya tidak bisa lagi membantu nikung lebih lincah karena sayap depannya lebih tinggi, lebih kecil. Nah, itu kita akan lihat. Dan banyak yang tidak perhatian, mobil-mobil ini tidak berani ngantem curb seperti dulu Mas Yo. Oh iya, kenapa ya? Karena di bawah mobil ini aerodinamikanya mahal, penting. Oh iya. Teknologinya kan di situ ya. Iya, kesaktiannya. Fitur utamanya itu kita nggak bisa lihat, itu di bawah mobil. Iya. Jadi kita nggak tahu sirip-sirip apa ada di bawah itu. Nanti kalau itu ngantem kerbing kan itu rusak, aerodinamikanya hilang. Mayoritas aerodinamikanya dari bawah. Oh ini ya, benar. Ini nggak sakti ya gitu nanti ya. Tapi nanti kan kita lihat di uji coba berikutnya lebih berani atau tidak. Nah ini yang dilakukan di uji coba kemarin. Nanti kita lihat apakah kecepatannya dan lain-lain ini alat ukurnya seperti apa. Tapi itu kira-kira yang dilakukan tim-tim saat uji coba. Ya khususnya ya untuk memastikan korelasi antara virtual dengan kenyataan itu sama. Ya, bertanya. Jadi tadi kan Asa lebih ke aerodinamika. Mungkin yang selama ini yang teman-teman yang kuno mengikuti F1 kuno ini kan, kalau uji coba pertama adalah mobilnya itu tahan atau enggak, mesinnya tahan atau enggak,
mesinnya kuat atau enggak, ya kan? Dulu kan gitu kan, karena kita ini kan sudah jarang lihat mobil mengepul gitu kan, sudah. Ya, gimana Sa? Dulu itu bisa ya, sebelum lap terakhir itu masih deg-degan Mas Dewo ya, kayak Mika Hakkinen mesinnya rusak lap terakhir gitu. Sekarang kan jarang seperti itu. Nah, kebetulan dengan regulasi baru ini kan memang mesinnya masih relatif sama, hanya perubahan komposisi bahan bakar aja yang 10% etanol itu. Tapi ada beberapa tim yang mesinnya upgrade, Ferrari misalnya mesinnya upgrade, kemudian Alpine mesinnya upgrade, karena mereka harus upgrade sekarang. 2022 ini mesinnya di-freeze, dikunci spesifikasinya sampai 2025. Nah, akhirnya memang ketahanan jadi alat ukur, dan kalau kita lihat total lap yang dilakukan di sirkuit Barcelona, Ferrari Carlos Sainz nomor 1, 236 lap. Sebenarnya paling sedikit itu kalau nggak salah Valtteri Bottas, hanya 56 lap. Padahal kalau balapan di Barcelona, di Spanyol, itu 66 lap. Jadi dalam 3 hari itu, 1,5 hari lah ya, jatahnya Bottas, dia nggak sampai 1 lomba. Nah ini kan indikator buruk kayak gitu. Sedangkan Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams di sini, Red Bull, termasuk juga Alfa Tauri yang masalahnya bukan karena kerusakan tapi karena kesalahan pembalap. Ini relatif kilometernya atau total lap-nya istimewa. Bahkan kayak Lewis Hamilton setengah hari terakhir itu dia hampir 100 lap. Itu kan 1,5 lomba. Nah itu pencapaian ketahanan minimal. Oke, kita nggak perlu khawatir soal mobil ini rusak. Kita bisa uji performa. Lalu itu grafis pembalap, ini grafis timnya. Ferrari nomor 1, 439 lap dalam 3 hari. Mercedes nomor 2, 393, yang Hamilton setengah hari terakhir aja hampir 100 sendiri di situ. Kemudian McLaren juga konsisten, 367. Red Bull hari kedua sempat ada masalah sedikit, Perez, tapi kemudian bisa lanjut lagi, jadi itu mungkin mengurangi 38 lah ya dari total pencapaiannya. Nah kita lihat 2 paling bawah. Jadi yang atas ini relatif aman ya, sampai Alfa Tauri kira-kira. Aston Martin pun meskipun ada masalah di hari terakhir, dan Alpine juga relatif masih hampir 300 lap. Tapi Alfa Romeo dan Haas ini nggak sampai 200 lap. Jadi bayangin Haas 3 hari itu hanya 160. Alfa Romeo 3 hari hanya 175. Ini kan sudah mereka itu papan bawah. Latihannya ya kurang. Mungkin penghematan ya. ada kecurigaan Haas itu penghematan karena hari terakhir kan nanti kita bahas soal Haas ya. Hari terakhir dia kan copot semua branding, masa depan Mazepin jadi nggak jelas. Ini duitnya dari mana? Jadi ada kemungkinan juga itu akan oke, stop dulu, kita nggak mau keluar uang ini kayak gitu. Meskipun Gene Haas yang punya tim ada di Barcelona ya ikut nonton, tapi mungkin keputusan itu dibuat kita sekalian mundur aja. Tapi dengan cara halus bilang, oh ya ada kebocoran oli katanya. Tapi itu kan bisa jadi alasan. Sedangkan Alfa Romeo ini sejak hari pertama bermasalah. Lalu hari keduanya malah Zhou Guan Yu malah melintir 2 kali bikin red flag. Sehingga total lap-nya seperti ini. Jadi ini indikator kalau Anda penggemar Ferrari, tarik napas, tenang, mobilnya nggak rusakan. Jadi minimal itu. Karena terakhir kali Ferrari pakai warna seperti ini, merah hitam, itu rusakan mobilnya. Tahun 92, 94, 95 itu kan beberapa kali hilang kesempatan menang atau podium karena mobilnya rusak. Nah, moga-moga ini indikator itu tidak terjadi. Tapi ini tim yang memang paling penuh senyum lah selama Barcelona ini. Nah, itu soal ketahanan, Mas Yo. Iya, ini kan sekali lagi di tes kemarin memang mencoba apa yang dari simulator dicoba di track gitu kan saya. Kalau kita lihat kan seperti itu. Dan kalau melihat juga karena ini banyak komponen baru dan lain sebagainya. Saya juga tertarik dengan apa sampaikan Asa tadi. Ini sekarang lebih ke ground effect. Ini kan beda dengan sebelumnya gitu kan. Nah, kalau tadi katakan Asa menjanjikan yang sudah ada testimoni juga gitu kan. Nah, kira-kira Asa, apakah ini hanya untuk tim tengah ke atas atau nanti balapan kita ini yang 2022 ini istilahnya mulai yang bawah pun sudah mulai agak mendekat. Atau kalau melihat dari kondisi ini Asa prediksinya tetap masih ya yang tengah ke depan, yang tengah ke bawah yang memang jauh gitu. Kalau Asa melihat gimana? Ya ini kita harus bandingin sekarang ketahanan dengan kecepatan kan, Mas. Iya. Nah, jadi ini saya mau tunjukin grafis fastest lap berdasarkan pembalap ya ini ya.
Ya. Jadi kita lihat ini Mercedes 1-2. Mercedes 1-2. Lewis Hamilton Ya. tercepat hari terakhir dia semacam simulasi kualifikasi pakai ban super soft yang C5 yang paling empuk. George Russell paginya juga pakai ban C5, Ya. selisih waktunya hanya 1/10 detik dengan Hamilton. Nah, ini Red Bull masih nomor 3, Perez, tapi menggunakan ban C4 ya, ban yang lebih keras, satu step lebih keras, hanya selisih 3/10. Lando Norris pakai ban C4 juga, waktunya hampir sama dengan Red Bull. Ferrari malah pakai ban C3 ini, pakai ban medium. Ferrari pakai ban medium, itu hanya selisih 4/10, nggak sampai setengah detik dari Lewis Hamilton pakai super soft. Itu kan indikator. Nah, dan di sini kalau kita lihat di daftar ini, hanya pasangan Mercedes yang pakai C5, yang pakai ban paling empuk. Yang lainnya maksimal pakai C4. Malah banyak pakai C3. Wah, ini Lewis Hamilton kelihatan kalau sudah kelihatan paling tua ya, jadi dia yang dikasih yang paling empuk-empuk aja dia ya. Iya. Di satu sisi ini kan menggambarkan, wah ini Mercedes cepat, paling cepat. Iya, tapi di sisi lain, katanya ban C4 ke C5 itu bisa 1 detik selisihnya. Katanya, apalagi ke C3. Di sirkuit yang dingin ya, karena kan masih musim apa ini, masih menuju musim semi kan ya, masih musim dingin mau habis menuju musim semi di Eropa, jadi masih dingin sehingga ban lebih lunak, lebih baik. Nah itu kan jadi tercepatnya Mercedes dikasih bintang gitu, ke syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya Mas Yo, Mercedes itu yang ini ada istilah terkenal saat uji coba namanya sandbagging. Jadi yang paling nahan diri, jangan menunjukkan kekuatan. Tapi kalau ngelihat di sini, yang sandbagging kayaknya bukan Mercedes. Mercedes malah kayaknya kok pengen nunjukkan diri dengan C5-nya ini, dengan fastest lap. Nah ini ada apa? Nah ini sekali lagi sulit menjawab, kita harus menunggu uji coba berikutnya. Apakah kecepatan Mercedes ini valid, atau dia glory run? Sedangkan tim lain yang pakai C3 kayak Verstappen di Red Bull, termasuk Ferrari, apakah mereka ini yang sandbagging malah? Nah, nanti kita bahas tim per tim Mas Dewa ya, karena dari sini indikatornya apa? Sebelum kita bahas siapa paling bermasalah, siapa yang paling berpotensi, ada satu lagi indikator Mas Dewa, ini saya ingin nunjukin grafisnya, yaitu top speed. Ini diambil di hari terakhir, datanya F1. Sekali lagi top speed itu di F1 nggak bisa dijadikan alat ukur karena kan lebih penting kecepatan di tikungan daripada di trek lurus. Tapi minimal bisa jadi alat ukur kira-kira mesinnya ini seperti apa. Powernya kayak apa ya. Powernya kayak apa. Dengan downforce tinggi, top speednya seperti apa. Nah, apalagi di Barcelona trek lurusnya lebih dari 1 kilo, jadi lumayan jadi alat ukur. Nah Russell, Mercedes paling cepat 320 km per jam, tapi hanya 0,1 km per jam lebih cepat daripada Red Bull. Hanya nggak sampai 1 km per jam lebih cepat daripada pasangan Red Bull, dan kurang lebih Alfa Tauri yang sama-sama pakai mesin Honda. Kemudian Alfa Romeo juga nggak jauh, Williams pakai Mercedes, tentunya Ferrari di sini. Ferrari malah yang 7 km per jam, apakah ini aerodinamikanya atau apa kita belum bisa pastikan, tapi dari sini aja indikatornya bahwa Mercedes mungkin tidak lagi memiliki mesin paling garang, ya itu mungkin kita bisa simpulkan di situ, sehingga ini menjanjikan sesuatu yang kompetitif. Yang agak mengkhawatirkan adalah ya karena Alpine ada masalah, kan satu-satunya mesin Renault dipakai Alpine. Ya. Nah kita nggak tahu mesin barunya Alpine ini di mana, tapi kita tahu mesin Ferrari ada di sini, mesin Honda ada di sini, dan mesin Mercedes ada di sini. Nah ini yang nanti kita lihat seperti apa. Ini indikator top speed. Jadi Mercedes tercepat, tapi syarat ketentuan berlaku. Iya, sebelum kita ngomongin nanti diklasifikasikan ini ikut grup mana, saya pengen tahu aja. Kemarin kan beberapa tes pertama ini ya udah mobil dikeluarkan, data dicari sebanyak-banyaknya, ya kan? Rasanya belum ada kompetisi tanda petik, gitu kan? Nah, tes kedua itu apakah juga pasti akan merevisi yang kemarin kelemahan? Tapi di tes kedua ini menurut Asa yang akan kita lihat apa untuk tes kedua nanti Ya ini nanti saya pengen bahas di akhir Mas Yo, karena itu nanti kita ngomong what next ya, karena
semua tim punya masalah yang sama, sebagian tim punya masalah lebih besar dari yang lain. Jadi nanti kita akan tutup podcast ini dengan pakai itu ya. Setelah ini ngapain kayak gitu. Oke, ya. Kalau begitu sekarang kita pengen tahu saya kalau dari peta-peta tadi Asam sampaikan tadi kan jadi kalau saya penggemar ini posisinya di mana ya deg-degan. Kalau saya penggemar ini di mana ya? Tapi yang jelas Asa tadi sudah bilang Ferrari aman. Jadi teman-teman tifosi atau penggemar Ferrari tidak perlu membuat Ferrari perjuangan. Cukup Ferrari aja. Ya, aman. Gak usah bikin yang Ferrari perjuangan. Oke? Karena aman. Cuman yang lainnya, karena saya di Indonesia ini kalau kita lihat kan, saya itu penggemarnya Aston, saya penggemarnya ini. Nah, ini kan banyak sekali yang menarik untuk dibahas. Kira-kira dari tes pertama, apakah sudah dari tes pertama ini semoga psikolog yang bicara, jadi tes bakat sudah kelihatan gitu. Ya. Jadi indikator kamu punya potensi penyakit apanya ada, Mas Dewo. Iya, jadi kamu bakatnya podium atau bakatnya masuk garasi kan kita nggak tahu. Ya. Nah, oke, tes bakat gimana tes bakat? Saya mencoba membagi. Ini kan bikin peta kekuatannya masih sulit ya Mas Dewa ya, karena kan ini mobil baru semua masih coba-coba 3 hari. Setelah Bahrain nanti mungkin kita bisa lihat petanya seperti apa, apalagi balapan pertama juga di Bahrain. Iya. Tapi saya mencoba membagi jadi 3 grup. Grup yang madesu. Iya. Grup yang masih tanda tanya, yang jati dirinya belum jelas. Saya ini ikut depan atau ikut madesu? Iya. Bagi yang nggak tahu madesu itu apa, dulu saya waktu SMP kalau nilai ujian saya jelek sama guru ditulisi madesu, itu masa depan suram. Masa depan suram. Saya pengen ketemu guru saya itu sekarang. Terus kemudian tadi ada kelompok madesu, ada kelompok nanggung tengah-tengah. Jati diri tidak jelas. Ya, jelas ya. Kemudian ada yang menjanjikan tadi. Menjanjikan tadi nanti kita coba petakan lagi urutannya seperti apa. Ya, yang tengah-tengah tadi saya oportunis saja. Jadi grup oportunis. Jadi kalau sirkuitnya mendukung, oh ya cocok. Misalnya banyak tikungan lambat, oh cocok gitu. Ya. Oportunis. Kelompok madesu, walaupun moga-moga tidak semadesu itu ya, mohon maaf kita harus menampilkan lagi khas. Satu, bukan hanya soal kecepatan. Dari segi mobil dan kecepatan mungkin ini menjanjikan lebih kompetitif dari tahun lalu. Seharusnya dia minimal bisa bersaing, mencuri poin. Tapi kemudian muncul masalah ya perang di invasi Rusia ke Ukraina. Mereka punya pembalap Rusia dan mereka dapat dana utamanya dari Rusia. Sehingga pada hari kedua lomba diputuskan mencabut semua branding Ural Kali. Bahkan muncul omongan dari Gunther Steiner bahwa masa depan Mazepin pun jadi nggak jelas, karena kan ini ada kaitannya dengan sanksi ekonomi dan lain-lain, misalnya bukan sekedar sikap politik kan Mas Yo, misalnya uang-uang Rusia yang di bank-bank di Eropa Barat atau apa itu akan dibekukan atau transaksi dengan Rusia dibatalkan, sehingga menimbulkan implikasi keuangan ke Haas. Misalnya Mazepin mau bayar pun mungkin uangnya mungkin nggak bisa dikeluarkan misalnya. Seperti itu. Kecuali cash ya. Kecuali cash. Jadi ada masalah-masalah seperti itu. Selain sikap politik, karena ini tim Amerika. Ini apapun ini tim Amerika. Nah, Steiner bahkan sudah bilang bahwa kalau nanti misalnya nggak bisa turun, yang turun ya Fittipaldi kan, Pietro Fittipaldi yang sudah merasakan 1-2 lomba beberapa waktu lalu. Nah ini tinggal kita lihat masa depannya, tapi dari segi kecepatan ada cukup menjanjikan, apalagi ada bantuan Ferrari lebih banyak sekarang. Bahkan Haas ternyata juga menyewa kantor di Maranello untuk mensupport tim teknisnya. Jadi ada kantor di Maranello itu yang nggak jadi dipakai Ferrari karena ada budget cap, jadi Ferrari harus mengurangi staff. Nah, kantor itu dipakai oleh Haas. Oh ya. Dan mobil Haas ini sejak awal masuk F1 itu dibuat di Italia, di Dallara namanya. Jadi ada perusahaan mobil balap namanya Dallara. Di subkontraktor itu namanya Dallara. Jadi sebenarnya ini di Italia juga. Jadi ini sebenarnya support dari Ferrari-nya lebih ada, dan mobil ini juga walaupun kelihatan sederhana tapi ada beberapa fitur-fitur yang cukup modern. Seperti ada tanduk-tanduknya, detail-detailnya juga lumayan. Tapi ya sekarang up in the air lagi, jadi kita nggak tahu lagi masa depan tim ini seperti apa. Jangan-jangan Mas Yowo, ini kan Andretti itu meminta FIA untuk menentukan sikap dalam sebulan ini. Bisa nggak Andretti masuk F1 tahun 2024? Ya.
Nah, Andretti bahkan bilang saya sudah punya deal mesin, katanya itu Renault. Ada kemungkinan juga itu Ferrari. Dan Andretti juga sudah bilang bahwa mereka sudah berkali-kali mencoba membeli Haas. Nah, ini mungkin solusinya adalah ini jadi Andretti Haas. Mungkin. Haas jadinya ya. Jadi kelompok bengkel. Ini yang mau ditawarkan tadinya ke Indonesia bengkel tadi. Semuanya Haas itu kan. Mungkin. Dan kalau itu terjadi itu win-win solution untuk semua. Masih Amerika banget, lebih Amerika lagi. 2 orang balap Amerika turun dalam satu tim. Kita nggak tahu. Tapi moga-moga tim ini tidak hilang sebelum lomba pertama. Karena khawatirnya, ya kan, kolaps. Kita kan nggak tahu. Di balik ini semua kita nggak tahu situasinya seperti apa. Nah, ini satu tim yang masuk kategori masa depannya agak suram. Yang kedua adalah tim yang justru barusan launching kemarin, hari Minggu, dengan mobil yang cakep. Saya mau tunjukin foto mobilnya, Alfa Romeo, ini di atas. Detailnya, wah, Itali banget ya. Tulisan Alfa Romeo-nya klasik. Kalau dulu putih di atas, merah di bawah, merah di atas, putih di bawah, sekarang depan belakang. Jadi tinggal mindahin warna merah putihnya aja nih Alfa Romeo. Tapi ternyata kan cakep belum tentu cepat ya Mas Iwo ya. Ternyata kan ungkapan yang to look good is already to go fast itu untuk Alfa Romeo perlu banyak dipertanyakan. Dan Valtteri Bottas akan penuh perenungan ini. Dia pindah dari pucuk depan bisa ke pucuk belakang sekarang. Karena mobil ini secara kecepatan unda-undi dengan Haas, bahkan mungkin Haas punya potensi finish di depan karena Haas mungkin lebih awet mobilnya daripada ini. Ya, ini untungnya Bottas ya, jadi secara kesabaran sudah terlatih waktu di Mercedes ya, jadi ngalah juga cocok nih untuk Bottas, cocok ini untuk mengisi hari tuanya ini cocok. Yang penting kontraknya multi-year kan, yang penting kontraknya bertahun-tahun, jadi terserah mobilnya jelek atau enggak, gajiku 2 tahun ke depan aman. Aman itu. baru ganti keramik dia di rumah jadi aman lah. Mobilnya cakep sih Mas Yo. Maksudnya bagus ya. Tutup peleknya kan semua tim sama, cuman ini dikasih bumbu stiker yang manis. Sehingga ini mobil cakep, tapi ya minimal sekarang papan bawahnya cakep lah. Iya. Gitu. Itu sponsornya Orlen atau Oleng? Oleng ini. Ya, jadi 2 saya yang Madesu tadi menurut Asa ada 2 ya, Haas sama Alfa Romeo yang mungkin kalau kita lihat mobilnya memang cakep, dan di Evan Mania ini NKRI banget yang merah putih ya gitu. Ya. Ini mobil kerapunya saya ingin tampilin lagi Mas Yo. Ini kan Guan Yu Zhou, Zhou Guan Yu kayaknya sekarang dia minta dipanggilnya. Dan dia sempat 2 kali mengakibatkan bendera merah di hari terakhir karena masuk ke gravel. Dan ini malah kelihatan kayak ikan kerapu di bawah akuarium gitu Mas. Ikan sapu-sapu namanya. Ya, itu yang dua yang paling mengkhawatirkan sekarang. Ya, oke, kalau yang papan tengah berarti banyak dong sekarang. Kalau yang oportunis. Yang oportunis ini kan, karena terusnya kalau kita guyon dengan Asa, kalau sepedaan, kalau kelompok yang di bawah itu, dulu kita selalu ngomong Sunderland, karena kalau kita lihat sepak bola di Inggris kan Sunderland itu di bawah terus. Tapi sekarang kok ngetop ya Sunderland. Ya. Dan kalau di grup sepeda saya itu yang depan dijuluki hiu karena dia akan melejit sendirian jauh di depan. Yang di tengah itu piranha karena saling makan. Betul ya. Dan banyak omong di tengah itu. Kalau lagi paling ribut dan saling makan ya. Ya, tapi kalau lagi kondisinya bagus ke depan sombongnya minta ampun. Oke, lanjut ya. Ya, jadi ya episode terakhir kan kita ngomong saya punya dugaan Alpine akan jadi kuda hitam Mas Iwo ya, karena dia tim pabrikan, tapi dia juga ngomong bahwa dia akan gambling dengan mesin ini, bahwa dia akan mengorbankan ketahanan untuk performa. Kejadian. Hari terakhir ini fotonya Alonso fogging di Barcelona. Alpine sih bilang itu oil leak ya, tapi ya ini masalah besar lah kan. Kadang-kadang dulu waktu mobil F1 sering rusak kan bilang kalau rusak sebelum meledak namanya electrical problem. Iya. Jadi ada itu alasannya. Mesinnya mati padahal dimatikan supaya nggak meledak. Kalau kemudian mesinnya meledak, itu oil leak, olinya bocor gitu. Pokoknya intinya nggak ada mesin rusak. Ini bukan karena salah mesin ya, katanya diakui juga karena oil leak tadi ini. Ini saya salah pasang mesin 2 tak ini. Bukan ya. Sehingga asapnya banyak.
Ya ini termasuk ya sangat publik ya, sangat kelihatan masalahnya. Apalagi sebelum ini 2 hari sebelumnya Alpine sama sekali tidak menggunakan DRS. Jadi tim ini benar-benar masih tanggung persiapannya. Dan itu bukan pertanda baik mengingat uji coba hanya sisa sekali di Bahrain, 2 minggu lagi, tidak sampai 2 minggu malah, 10 hari lagi. Kemudian langsung minggu berikutnya balapan di Bahrain itu kan sesuatu yang was-was. Jadi mungkin penggemar Pink agak jaga ekspektasi dulu di awal musim. Moga-moga nanti akhir musim bisa ngejar. Nah ini akan jadi ya Alonso begitu terus ya. Dia nggak pernah dapat yang enak. Ya mau kasihan ya. Jadi tadi asal ngomong penggemar Pink, jadi ya Anda harus hati-hati. Jadi kalau Anda memang was-was ya ganti aja pindah ke Korea Blackpink gitu kan. Oke, jadi ini catatan Alpine ini masih tanda tanya besar ya. Walaupun awalnya Asa bilang ini kuda kecepatan hitam. belum ada, ketahanan jelas nggak ada. Jelas nggak ada. Ya. Oke. Karena risikonya nanti untuk mengutamakan ketahanan mesinnya harus diturunkan performanya. Ya. Malah pelan. Pelan, betul. Yang berikutnya ini sayang sekali sebenarnya. Aston Martin sekali lagi tidak banyak. Satu catatan positif saya adalah hijau barunya bagus Mas Dewo. Jadi sekarang lebih ada gradasinya. Jadi kalau kena cahaya lebih hijau nggak hitam. Jadi itu perubahan hijau yang mereka lakukan. Sekali lagi to look good ternyata tidak selalu secepat itu. Ini salah satu mobil paling cakep. Mungkin banyak penggemar F1 bilang ini mobil paling cakep. Tapi performanya masih belum. Sejauh ini belum ada indikasi mereka itu bisa menyodok ke depan. Solid di tengah mungkin. Tapi apakah solid di tengah itu yang diinginkan oleh tim, ya. Investasi sebesar itu? Ya. Nah, ini sekali lagi lebih kaya, lebih besar, belum tentu lebih baik. Moga-moga Aston Martin bisa memberi warna ke depan, bukan sekedar mau meramaikan papan tengah. Papan tengah ya betul. Nah ini tim yang sekali lagi tanggung. Kemudian ya kita lihat sebenarnya ini kita lihat ya tadi kan Vettel memang juga sempat mengalami masalah ketahanan. Ya. Sehingga 2 tim ini mengingat yang satu Alpine adalah tim pabrikan, 2 Aston Martin tim kaya sekarang, tapi dua-duanya masih tanggung. Nah ini bahaya besar karena apa? Karena AlphaTauri punya backingan Red Bull dan AlphaTauri sudah bilang minimal kita pengen 5 besar. Nah, kalau 5 besar kan menggeser 2 ini kan. Iya. Dan papannya selalu naik tadi ya, papan tengah yang bisa nyodok ke atas, naik turun ya. Betul. Dan kedua tim ini terancam oleh ini Williams. Karena Williams terus terang mobil ini kesan pertama saya kan waktu di edisi-edisi sebelumnya saya bilang kayak tim papan bawah warnanya kayak Simtek dulu, tapi setelah dilihat lebih detail memang kelihatan lebih anggun sih daripada tahun lalu. Dari samping kelihatan ramping banget mobil ini, lebih ramping dari tim-tim lain ekornya. Albon konsisten, tidak spektakuler tapi konsisten. Latifi juga konsisten, sehingga kalau Alpine dan Aston Martin selip, ini yang bisa menyodok kan. Karena kalau dilihat dari uji coba yang pertama ini, Williams sudah jelas aman di atas Alfa Romeo dan Haas. Nah, tinggal dia bisa ganggu Aston Martin dan Alpine nggak? Ya. Itu yang jadi pertanyaan berikutnya. Jadi bahaya ini, tim ini punya potensi lebih menyodok lagi daripada. Ya, papan tengah yang kuat gitu ya, bisa jadi papan tengah yang solid papan tengah. Ya. Solid papan tengah. Nah ini penggemar Williams, termasuk penggemar klasik F1 lama seperti saya, ya bagus kalau ada nama Williams bisa menyodok ke depan. Tapi ya, dalam hidup ini selalu harus ada yang jadi korban. Nah, jadi korbannya siapa? Ya, ini nomor sekali saya nomor berapa itu saya mobil Williams itu? Ini Latifi kalau saya nomor 6. Latifi. Oh, nomor 6 kan? Nomor bukan? Oke, ini. Saya 5 Mas Yo. Oh, 5. Ya. Oke, jadi William catatan teman-teman, insya Allah ini menarik semoga kita doakan karena memang kita butuh sekarang papan tengahnya juga solid. Karena papan tengah yang sudah lulus kan sudah siapa tahu udah bisa naik. Kita nunggu aja nanti komentar Asa gimana. Semoga itu benar itu. Terus? Nah, sekarang kita ngomongin ke depan karena ada 4 tim yang mungkin akan bersaing ketat. Tahun lalu kita melihat Red Bull lawan Mercedes begitu ketat.
Betul. Tahun sebelumnya hanya Mercedes lawan Mercedes, kira-kira kayak gitu. Nah ini ada harapan musim ini ada empat tim yang bersaing. Ada harapan ada 4 tim yang bersaing. Ya karena yang lain saya sudah disebut ya pasti Ferrari, McLaren, Red Bull dan Mercedes. Urutannya masih belum tahu ya. Ini saya sebut seperti itu. Yang unik adalah omongan dari George Russell saat uji coba, ditanya bagaimana Mercedes, dia bilang ada mobil merah dan oranye yang lebih cepat dari kita sekarang. Yang merah pasti Ferrari, ini yang kita tampilin, ini Leclerc. Yang oranye ya pasti McLaren. Nggak ada lagi yang oranye. Jadi bahwa Russell bilang ada merah dan oranye lebih cepat dari kita, apakah itu menjaga ekspektasi, merendahkan diri dan lain-lain, kita nggak tahu. Tapi bahwa dia ngomong kayak gitu, plus Alonso juga bilang kayaknya Ferrari paling baik. Dia bilang kayak gitu. Alonso juga bilang kayak gitu, kayaknya Ferrari paling baik. Nah, mereka ini kan ngelihat data yang kita nggak bisa lihat, Mas Yo. Misalnya kecepatan pertikungan, bagaimana sektor ini seperti apa, di tikungan ini seperti apa. Mereka kan punya data GPS ke semua tim itu. Nah, kita kan nggak punya. Tapi kalau mulai ada sentilan-sentilan seperti itu, minimal Ferrari adalah solid di depan sekarang. Minimal. Itu sekali lagi memberi harapan tinggi bagi penggemar Ferrari. Bahwa optimisme yang ditunjukkan tim saat launching F175 itu minimal di uji coba pertama terlihat. Leclerc tercepat di hari kedua kan ya, dan mereka terus konsisten, lap-nya paling banyak, bisa menjalankan program dengan baik, tidak ada drama, tidak ada apa-apa, pembalapnya kelihatan sumringah terus, kelihatan semangat terus, happy ya. Itu kan indikator gitu. Sedangkan Hamilton ketika diwawancara kelihatan lebih apa ya, kayak diplomatis segala macam, itu kan wah ini juga pertanda gitu. Jangan-jangan ada sesuatu di situ. Nah ini yang apa perlu ditanyakan. Nah McLaren ini nanti kita ngomong ke masalah porpoising tadi, odong-odong F1 tadi itu. Ini yang paling nggak masalah. Apakah itu ada kaitan dengan suspensi depannya yang beda sendiri atau apa? Kita nggak tahu. Tapi mereka yang jelas paling sedikit menghadapi masalah porpoising, dan itu membuat mereka bisa konsisten juga, terus ngelap, dan ada yang bilang di tikungan lambat McLaren ini kelihatan lincah, kelihatan lebih lincah karena indikatornya sekarang adalah di tikungan lambat, karena downforce-nya kan sangat beda dengan dulu. Nah ini penggemar McLaren, saya termasuk, jadi punya harapan tinggi, meskipun mungkin tidak segarang Ferrari, tapi McLaren punya kans. Kan kita khawatir, waduh tahun ini McLaren bisa melorot ini karena Ferrari kayak gitu. Tapi ternyata enggak, McLaren masih bisa sejauh ini, tanda-tandanya masih bisa mengimbangi Ferrari minimal seperti itu. Walaupun desainnya ya termasuk nyeleneh ya. Iya kan, deg-degan juga kan kita. Iya, termasuk yang unik ya. Tapi secara overall ya nyeleneh karena suspensi depannya beda sendiri, hanya Red Bull yang seperti itu. Ini yang moga-moga nanti bisa jadi alat untuk menang lagi gitu. Cuman kan kita nggak tahu apakah dia karakternya cepat di sirkuit cepat seperti Monza 2 tahun sebelum ini, atau dia malah nanti lebih lincah di Monaco. Kita nggak tahu. Sekali lagi belum kelihatan trennya. Tapi kalau dia cepat di tikungan lambat, lebih lincah katanya. Norris kelihatan lebih lincah di tikungan lambat. Itu kan indikator juga. Monaco mungkin. Daniel Ricciardo juga jago di Monaco. Jadi ada harapan lah. McLaren memberi harapan bahwa sampai Mercedes menyebut tim customer-nya ini lebih cepat dari dia. Itu kan sesuatu, Mas Yo. Kan mesinnya beli sewa ini, bukan disokong. Oh ya, jadi kita udah ketularan MotoGP ya sekarang. Tim satelit lebih hebat daripada tim pabrikannya nanti. ya itu bagus kan, Mas Yo. Tandanya lebih kompetitif ya, bukan lagi kelas A, kelas B gitu. Iya. Nah, ini harapan tinggi buat penggemar McLaren, disebut oleh Russell 2 lebih cepat. Yang unik adalah Mercedes nggak nyebut Red Bull. Kenapa, Sa? Nah ini, Red Bull ini juga tanda tanya sekali gitu. Di hari pertama, Verstappen, ini saya tampilin fotonya ya. Di hari pertama, Verstappen itu dengan mobil nomor 1 sekarang,
dia nge-lap terus tanpa masalah. Wah, lapnya banyak sekali kayak nggak ngejar waktu gitu. Wah, ini ketahanannya aman. Hari kedua, Checo Perez sempat sedikit ada masalah, tapi kemudian juga banyak. Hari ketiga, aman lagi. Tapi seolah-olah Red Bull ini nggak pernah ngejar waktu, Mas Jo. Jadi ya tadi pakai ban C3, di saat Mercedes pakai C5. Apakah ini yang namanya sandbagging? Jadi Red Bull tidak ingin menunjukkan kemampuannya, karena banyak pengamat bilang, termasuk panutan saya namanya Craig Scarborough, itu dia analis teknis F1 yang sangat berpengalaman, itu bilang ya selalu menyebut ini Nui, ini Adrian Nui. Adrian Nui itu selalu nyeleneh, selalu punya pemikiran yang nggak dipikirin orang, sehingga kita harus benar-benar mengamati apa yang dilakukan pada Red Bull ini. Tapi kok enggak, biasanya Mercedes yang kayak gitu. Mercedes biasanya satu uji coba nggak terlalu cepat bilang, oh ya kompetisi kita tahun ini lebih ketat, tapi habis itu dominan. Nah ini Red Bull nggak banyak omong, nggak pasang C5, nggak banyak sesumbar, lebih cool. Apakah ini dia yang sandbagging? Kita tunggu. Ini termasuk papan atas, papan pucuk depan yang di satu sisi bikin orang bertanya-tanya, di sisi lain juga jangan-jangan dia nyimpennya banyak ini. Karena kalau katanya pengamat-pengamat itu, dari semua mobil yang 2022 ini, yang paling developmentnya paling unik itu Red Bull. Gitu. Paling unik, paling advance, paling berani. Misalnya sulit yang cari gambar yang ini misalnya gambar sidepodnya ini yang jadi seperti ada corong ini. Jadi sidepodnya seperti corong, bawahnya ini kayak ada tempat berteduh di gua gitu. Jadi mungkin kita bisa duduk melungker di sini. Besar. Ini kamera yang saya maksud tadi untuk merekam ke belakang. Kemudian ya ini kan nggak dicat Mas Jo. Ini masih warna karbon. Ada yang bilang nanti ini bisa berubah total lagi di Bahrain. Ini jangan-jangan masih ada sesuatu di sini yang belum mereka tunjukkan. Development apa gitu. Nah, ini yang mobil yang penuh misteri ya. Misteri ini. Penuh misteri. Dan satu lagi, ya ada yang bilang kalau di antara semua tim yang mesinnya paling nggak berisik itu Honda, khususnya di Red Bull. Itu indikator mesinnya masih diturunkan. Jadi belum menunjukkan full power ya. Powernya belum full power. Iya. Itu ngeri Mas Jo. Jadi ini masih misterius ya, ngerinya itu misterius ya. Jadi untuk dia masih menyimpan banyak ya. Ya itulah yang apa namanya maaf ini Aston Martin yang sekarang tanda tanya. Jadi Mercedes tanda tanya, apakah Mercedes ini benar-benar cepat atau pamer atau glory run? Sedangkan Red Bull ini masih nyimpen atau tidak? Wah ini dua besar tahun lalu masih misterius. Masih misterius. Ferrari udah nunjukin kartu kan Mas. Kalau main kartu dia nunjukin aku punya kartu as. Kemudian McLaren ya aku punya king lah. Tapi jangan-jangan Mercedes sama Red Bull masih menyimpan joker semua kan kita nggak tahu. Iya. Sehingga empat besarnya itu seperti apa petanya? Aduh ini terus terang sepengalaman saya melihat data, menganalisa omongan, mendengar riset dan lain-lain, ini menyenangkannya adalah sulit sekarang. Tapi yang kabar baiknya adalah 4 tim punya potensi sekarang. 4 tim punya potensi di depan ya, bersaing depan ya. Jadi tidak asal tadi bilang kan tahun lalu kita Red Bull, Mercedes, sebelumnya Mercedes. Ini kan jadi boring juga kita. Kalau 4 ini kan menarik. Masih ada tambahan lagi untuk papan yang kita prediksikan di depan, Sa? Sejauh ini enggak. Kita bisa ke tema yang paling banyak ditanyakan mungkin soal problem lumba-lumba itu, odong-odong itu. Ya, nah ini juga saya dapat gosip nih katanya. Purposing atau yang lompat-lompat tadi itu katanya semua pembalap mengeluh. Tetapi karena katanya regulasi ini memang diuntungkan atau menguntungkan 2 tim, yaitu Red Bull dan Ferrari katanya begitu. Kenapa mereka tidak merasakan lompat-lompat? Ya sudah terbiasa naik kuda dan naik sapi katanya begitu, Sa. Bisa gini-gini ya. Nah, ini kenapa, Sa, dengan ada ground effect atau apa istilahnya? Karena kita sekarang di bawah jadi
kalau kita lihat kan, aduh, sangar gitu kan. Ini moga-moga bisa dilihat ya oleh teman-teman di screen. Ini GIF dari F1. Saya play. Ya kayak gitu dong. Wah, ini baru kelihatan kalau mobil mahal, tunggangannya enak ya ini. Kalau dulu kan keras, gak enak. Ini sekarang udah empuk. Kayak Impala tahun 60-an gitu kan. Sekali lagi teman-teman tolong perhatikan kepalanya pembalap ya. Sekarang perhatikan kepalanya pembalap. Iya kan? Jadi mobil mewah sekarang, Bu. Ini tesnya di mana? Barcelona atau di Indonesia nih jalannya nih? Kalau di Indonesia udah terbang-terbang gitu. Oke, Sa. Gimana, Sa? Ini yang namanya porpoising itu. Istilah porpoising itu sulit dipercaya, muncul setelah 40 tahun, Mas Jo. 40 tahun yang lalu, yang pertama ngomongin itu adalah Mario Andretti. Foto sama Andretti. Di mana tuh? Ketemu di mana? Di Austin, di Amerika. Austin, ya, jadi Mario Andretti ini kan dulu juara dunia di era ground effect. Di era aerodinamika ground effect itu. Dan dia dulu ngomel mobil itu porpoising katanya. Jadi kalau di high speed, di trek lurus itu gini-gini katanya. Itu ilmu fisika, itu efek aerodinamika. Dan kalau saya kembali ke gambarnya Ferrari itu tadi, itu terjadi karena anginnya semacam on dan off, Mas Dewo. On, off, on, off. Ya kayak kita naik odong-odong gitu kan. Ya. Saya lihat itu kayak anakku kecil dulu sukanya naik odong-odong. Ini permukaan aspal, ini mobil. Kemudian yang membuat mobil ini makin lengket ke aspal kan dari bawah mobil. Jadi ketika mobil ini top speed, mobil ini makin rendah. Dan misalnya normalnya segini misalnya. Semakin tinggi kecepatannya semakin rendah. Kan ketekan dia. Semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Tapi pada titik tertentu dia sangat rendah. Hampir menempel ke aspal. Sehingga tidak ada angin yang lewat, Mas. Akhirnya apa? Mobil seperti terpelanting lagi ke depan. Kemudian ketika mobil ini terpelanting ke atas lagi, kena angin lagi, neken lagi ke bawah. Jadi angin, nggak ada angin. Angin, jadi mobil begini terus. Ya. Dan itu namanya porpoising. Itu saya bisa membayangkan, saya dulu pernah naik mobil Formula BMW di Sepang, Mas, tahun 2007, waktu masih muda sih. Di situ saya pertama kali merasakan yang namanya aerodinamika. Kalau pakai mobil biasa kan kita tidak sadar efek aerodinamika, efek downforce itu ya. Di tikungan cepat waktu itu lari 140 naik mobil Formula E. Itu kalau mobil biasa saya pikir akan langsung melebar, akan terlempar langsung. Tapi yang saya rasakan waktu itu seperti ada tangan megangi mobil saya. Tangan itu menekan mobil ini ke bawah. Tangan nggak kelihatan ini, angin itu. Itu yang namanya downforce ya, maksudnya mobil ini seharusnya sudah terpelanting gitu, tapi seperti ada tangan yang megang, tangan nggak kelihatan ini. Itu yang saya rasakan. Kemudian di trek lurus pernah helm saya kendor, Mas. Waktu top speed kepala saya kayak keangkat gini, itu kayak mencekik leher. Kemudian ketika ngerem kepala saya turun lagi. Itu menyiksa banget. Ini menyiksa banget, karena pembalap itu kan diikat mati ya ke mobilnya, sehingga setiap gerakan itu dia akan mengikuti. Betul. Dan leher ini akan ikut terus. Gitu. Jadi katanya banyak pembalap mungkin nanti harus visio leher dan khawatirnya ada blur vision, sehingga porpoising ini nanti bisa jadi topik politik juga karena safety kan, Mas. Ini kalau berbahaya top speed di ujung tikungan mau nyalip tapi pandangannya begini-begini kan bisa dianggap berbahaya. Tapi sejauh ini belum ke ranah situ karena tim-tim ini akan mencari solusi. Mereka mulai melakukan macam-macam. Ada yang memotong lantainya itu dikasih ventilasi sedikit keluar. Kemudian ada yang mengurangi fitur-fitur perintilan di sayap samping itu. Mungkin di bawahnya lantai ada yang diubah. Red Bull misalnya ngasih kayak semacam batangan penguat gitu di lantainya, mungkin supaya lantainya nggak flexing sehingga lebih kaku. Ada banyak yang sudah dilakukan kecil-kecil di Barcelona. Tapi solusi lebih permanennya kan baru akan kita lihat di
di Bahrain. Bahrain, ya. Dan salah satu tim yang paling parah mengalami porpoising ini adalah Alfa Romeo. Jadi mobil mereka itu rewel, rusaan, dan gampang melintir karena porpoising itu katanya. Jadi banyak kerusakan-kerusakan yang bikin diperbaiki, keluar lagi diperbaiki, seperti itu. Tim yang paling tidak mengalami porpoising adalah McLaren. McLaren ketika ditanya, kenapa kok kamu paling sedikit masalah porpoisingnya? Kita juga nggak tahu, karena ini kan di simulator nggak ada. Kalau orang Jawa bilang ketepaan, Mas. Ya, ketepaan ya. Jadi mungkin sudah bagian dari tadi, Sa. Jadi dia ini hokinya dia ini, Sa. Ya. Kebetulan desainku nggak terlalu porpoising, masih porpoising tapi nggak mengganggu pembalapnya. Ferrari bilang di hari ketiga kita sudah menemukan solusinya sehingga pembalap-pembalap tidak terlalu komplain. Nggak tahu itu benar atau tidak, kita masih harus nunggu di Bahrain nanti. Ini kan masalah nanti di sirkuit-sirkuit yang high speed ya Mas ya. Misalnya Monza, di sirkuit-sirkuit yang trek lurusnya panjang-panjang. Ini ya, akan jadi masalah. Nah ini tanda tanya besar nanti. Dan ini harus diingat kebanyakan engineer, mekanik F1 sekarang itu mungkin belum lahir waktu terakhir kali F1 punya masalah porpoising. 40 tahun yang lalu ya. Dan orang-orang yang bikin regulasi ini, Ross Brown, ya, Rory Byrne, semuanya pernah mengalami era porpoising. Jadi dia ketawa-ketawa aja dia ya. Ketawa-ketawa. Mereka kan harusnya bisa menemukan, kata Ross Brown, mereka kan harusnya bisa menemukan itu di simulator gitu. Ingat, mobil konsep ini sudah diperkenalkan sejak 2019, sudah dikupas tuntas tahun lalu, baru uji coba ngomong porpoising. Jadi sangar ya, 2 tahun. Luar biasa kan? Orang pinter-pinter semua gitu. Luar biasa. Kita udah ngomongin mobil baru ini secara tuntas episode khusus tahun lalu. Semua website, semua pengamat sudah ngomongin konsep baru ini sudah. Baru minggu lalu istilah porpoising keluar lagi. Jadi sehebat apapun F1, sepinter apapun orang-orang di F1, tetap ada sesuatu yang jadi masalah, yang jadi masalah tren lagi, masalah untuk semua, bukan hanya satu tim. Ya, ya oke. Asa, ada tambahan lagi, Sa? Ya, pasti ada yang nanya bagaimana cara mengatasi porpoising. Ya, salah satunya pasti aerodinamika, modifikasi aerodinamika supaya mobilnya lebih stabil, supaya ketika dia on off itu tidak sesensitif sekarang. Cara yang dilakukan tahun 80-an, 70-an akhir itu saya baca-baca adalah membuat suspensinya lebih keras lagi. Jadi mobilnya lebih nggak ngayun di trek lurus. Jadi ketika kena downforce tinggi, dia juga nggak turun. Ya. Itu cara lain. Memang mobilnya jadi lebih keras, jadi seperti skating malah. Konsekuensinya adalah di tikungannya lebih licin ya, lebih sulit handlingnya karena mobilnya terlalu stiff. Ya. Itu solusi lain lagi. Yang lain lagi adalah menaikkan ride height. Jadi jarak antara dasar mobil dengan aspal ini ditinggikan lagi. Jadi ketika dia posisi terendahnya itu masih ada angin yang bisa diproses. Tapi ini juga punya kompromi handling lagi karena mobilnya jadi lebih tinggi. Kemudian efisiensi aerodinamikanya secara keseluruhan berkurang. Jadi ya harus main kompromi sekarang. Tinggal siapa berani dan siapa bisa menemukan kompromi terbaik. Ya. Seru ini, masih nanti kita akan melihat lagi di uji coba Bahrain porpoising ini lagi. Oke, jadi sekali lagi siapa yang akan jadi Bronze GP tahun ini kita tidak tahu, semuanya masih buta. Dan sebenarnya seharusnya Pertamina menjadi sponsor Formula One tahun 2022 karena semuanya berawal dari nol ya. Nah itu kan kita lihat semuanya. Oke. Ya. Ada tambah lagi? Nggak ada Mas Dewo, sejauh ini itu moga-moga cukup. Sekali lagi saya bukan paling jago soal teknis, saya mencoba mengamati F1 secara holistik, dan moga-moga nanti apa yang saya sampaikan ini, kalaupun ada salah satu dua mungkin saya mohon maaf, tapi moga-moga bisa memberi gambaran kira-kira F1 ini seperti apa. Oke. Mohon maaf belum bisa ada prediksi. Iya, jadi silakan. Ini masih harus setelah Bahrain nanti mungkin akan berani. Ini yang jelas ada 4 tim yang akan bersaing di atas. Ya, silakan kolom komentar diisi, silakan untuk diskusi. Inilah gunanya kita bisa saling silaturahmi di sini, diskusi. Tapi yang jelas masalah porpoising tadi, kalau menurut saya memang ini alasan safety, keamanan.
Jadi daripada sirkuit membuat polisi tidur, polisi tidurnya ditempelkan di bagian bawah mobil masing-masing. Jadi sirkuitnya masih dipakai untuk balapan lain, masih aman. Tapi kalau dibuat polisi tidur permanen, kasihan dipakai untuk balapan MotoGP atau dan sebagainya. Jadi Warmania, jangan lupa ini kita sudah memasuki tahap-tahap mendebarkan karena tinggal satu uji coba, kemudian kita langsung lihat balapan. Sekali lagi silakan dikasih komen, dan teman-teman kalau memang ada komunitas yang suka Formula One juga silakan kalau podcast ini bisa disebarluaskan juga supaya kita bisa mendapatkan teman yang lebih banyak lagi. Yang jelas saya karena gara-gara podcast ini saya akhirnya punya koleksinya Rio Haryanto, replikanya mobilnya Rio, karena ada teman-teman di situ yang aku punya Om, wah boleh boleh lah. Inilah ternyata muncul persaudaraan di sini. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Kalau ada yang kurang pas silahkan komen sebanyak-banyaknya biar menjadi lahan diskusi yang menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi jaga kesehatan. Salam dari kita.